Hai semua, kembali lagi di video YouTube gue. Di sini gue bakal sesi yapping lagi. Buat yang belum kenal, nama gue Felicia Ing. Enggak juga sih. Oh ya, di sini gue mau bahas tentang OCD lagi. Ya, lagi-lagi kita bahas tentang OCD. Jadi gue bakal nge-share 5 hal lucu yang gue sadari ternyata adalah OCD compulsion setelah gue didiagnosis OCD. Yang pertama itu adalah karena gue punya tipe OCD yaitu Pure O. Buat yang belum tahu, Pure O itu adalah tipe OCD yang compulsionnya alias tindakannya itu tidak apa ya, tidak terlihat secara nyata gamblang seperti OCD pada umumnya. Misalnya kayak compulsion itu lu punya ketakutan kalau misalnya kompor belum mati, terus lu cek berkali-kali. Atau lu punya ketakutan kalau misalnya lu melangkah tidak sesuai dengan misalnya kaki kanan dulu, kiri dulu, kanan dulu atau gimana, pokoknya lu mengulang itu kan kelihatan gitu. Kadang orang OCD itu ada yang kayak naik turun tangga gitu kan. Nah, gue bukan punya yang itu, tapi gue punya pure O di mana itu obsesif compulsionnya tuh tindakannya mentalnya nggak kelihatan biasanya. Jadi misal kayak obsesi gue tuh gue mikir yang paling pertama nih ya, itu gue lupa namanya apa ya istilahnya. Pokoknya terkait dengan OCD yang berhubungan dengan ketakutan akan penyakit gitu lah. Nah, yang pertama ini gue ngalamin dimana gue kan biasalah sakit kepala, migrain atau segala macam. Tapi karena gue punya OCD gue punya ketakutan kalau bilang gue itu punya tumor. Jadi compulsionnya itu yaitu dengan menganalisis sebelum-sebelumnya di mana gue punya benjolan di kepala sini. Habis itu gue mulailah menganalisis, mencari tahu tentang tumor, sakit kepala segala macam. Terus itu otak gue jadi berputar-putar pikiran di situ. Compulsionnya gue pergi ke UGD. Itu gue ke UGD dengan kayak kepanikan di mana gue mikir kalau gue benar-benar punya tumor. Terus gue di UGD itu gue benar-benar yang benar kayak orang sakit, kayak udah kayak gak tertolong banget. Ternyata itu cuma migrain, dan orang di UGD-nya tuh kayak dan setelah gue dibilang cuma migrain, ya udah gue balik. Tapi menurut gue kayak, maksud gue itu gak se-urgent itu untuk pergi ke UGD, hello gitu. Nah itu yang pertama, hal yang ya gitu. Terus yang kedua, OCD pure O gue ngebuat gue mikir kalau gue psikopat. Iya, gue tahu maksudnya beberapa tindakan gue tuh apatis, enggak juga apatheos, I don't know. Tapi sesuatu yang enggak terlalu melihatkan emosi gitu kan. Itu balik lagi ke individu masing-masing, ada yang tipe thinking, feeling dan segala macam kan. Nah, kebetulan gue tipe yang cukup biasa aja gitu, kayak gak terlalu bereaksi dan segala macam. Nah, masalahnya gue sering berpikir kalau gue itu psikopat jadinya. Nah, karena gue berpikir gue psikopat, gue tuh suka cerita sesuatu yang agak-agak ada psikopat gitu ke teman-teman gue gitu. Jadi pada orang-orang pada umumnya mikir gue juga psikopat karena gue sendiri berpikir gue psikopat gitu kan. Terus ada satu momen di mana gue mikir kayak jangan gue tuh membahayakan banyak orang gitu. Ini harm OCD lagi ya. Jadi gue beneran ini kayak orang pada umumnya kayak lo misalnya dia pikir gue psikopat, terus kayak nggak mungkin gitu kan, selesai. Kalau karena gue punya OCD, gue berputar-putar ke situ pikiran gue menganalisis lah kejadian-kejadian masa lalu di mana gue mencari pembenaran atas pikiran gue kalau gue merasa gue itu psikopat. Misalnya kayak gue tidak bereaksi kalau misalnya dikagetkan, atau misalnya gue suka pura-pura tersenyum padahal itu cuman cara ketawa gue aja yang lucu. Misalnya gue mulai menganalisis masa-masa lalu, masa-masa lampau gitu kan, sampai akhirnya gue punya kecemasan tinggi di mana gue harus ke psikiater. Jadi gue benar-benar merasa kayak gue harus ke psikiater deh, jangan-jangan gue benar psikopat dan segala macamnya gitu kan. Dan sampai akhirnya gue ke psikiater. Terus gue cerita lah, gue teleponan sama psikiater ya, kebetulan ini online. Terus habis itu psikiaternya
bilang ini gayanya nggak psikopat deh, gini. Terus gue yang kayak enggak, gue mulai menganalisis. Jadi compulsionnya itu bentuknya kayak analisis di dalam otak aja gitu. Terus abis itu, dan biasanya ini tuh nggak tersampaikan ke orang lain gitu, ketakutan ini. Nah kebetulan itu gue udah ke psikiater, terus dia bilang coba deh mbak cari tahu tentang OCD, kayak informasinya gitu. Ternyata gue OCD guys, jadi itu pure O. Nah itu kejadian kedua ya kan, tentang pemikiran gue kalau sebagai gue psikopat dan akhirnya membawa gue ke psikiater. Kalau pertama pemikiran gue punya tumor dan membawa gue ke UGD ya kan. Oke, yang ketiga apa lagi ya tindakan OCD yang ngebuat gue pure OCD gue, yang ngebuat gue bisa pas pacaran gue itu masuk ke dalam tipe pure O yang namanya relationship OCD. Jadi OCD di dalam hubungan dimana gue bakal mempertanyakan perasaan gue sendiri. Kalau orang normal biasanya kan kayak tahu ya kalau misalnya mereka suka sama orang gitu. Tapi karena gue punya OCD, otak gue bakal menganalisis perasaan gue sendiri. Jadi gue bakal kayak, gue beneran suka nggak ya gitu. Pokoknya banyak lah. Misalnya gue beneran suka nggak ya. Terus habis itu kunci pertama nih. OCD itu obsesi kan. Gue mulai memikirkan lagi. Nah gue menganalisis lah pas ketemu nih orang, gue bahagia nggak. Terus gue menganalisis lah, gue deg-degan nggak, gue ini nggak, gue itu nggak. Nah itu kan kayak biasa aja bagian orang ya. Tapi kalau misalnya OCD, lu bakal kayak, yang paling sering gue lakukan adalah gue masuk ke Reddit. Terus gue mempertanyakan beberapa kasus dimana gue kayak, bisa jadi hal itu tidak benar-benar terjadi dalam hubungan gue, tapi gue tanya ke Reddit kayak begini kasusnya. Terus gue baca kasus orang lain, terus gue merasa ini relate sama gue. Terus gue habis itu menganalisis lagi dan segala macamnya, hingga akhirnya itu di dalam OCD relationship, dalam hubungan, gue bakal sering buat berpikir buat pisah. Jadi itulah kenapa pure O ini secara apa ya, tindakan kegiatan gak kelihatan, tapi secara mental tuh melelahkan, karena gue bisa melakukan analisis itu sampai 3 jam 4 jam sehari, karena gue mencari pembenaran atas pikiran-pikiran OCD gue. Misalnya kayak, tak hanya itu, gue bakal mikir kayak jangan-jangan gue gay, astaga. Gue bakal berpikir jangan-jangan gue cuma pura-pura, jangan-jangan gue cuman mau di dalam hubungan karena gue takut sendiri dan segala macam. Padahal sebenarnya perasaan itu gak perlu dianalisis. Jadi ya itu, setelah gue dapat di Reddit terus tanya ChatGPT, makin parah lah ya kan, makin lah kayak terdorong gitu sih. Mungkin itu kalau relationship ya. Abis itu apa ya, kayak cuman 3 yang gue inget deh, masalah yang cukup besar dalam per-OCD-an ini, yang cukup mengacaukan ya, karena compulsionnya benar-benar ngebuat ini orang lain jadi bingung juga, karena dampaknya kayak apa sih gitu, kayak jadi gak jelas gak sih gitu. Tapi iya, ciri utama OCD yang buat penderitanya menderita itu ya karena dia ngebuang waktu buat melakukan compulsion gitu. Ya sekian, mungkin kayaknya gue bilang ada 5 tapi ternyata cuma 3 yang gue ingat. Gitu sih video untuk hari ini. Sebenarnya gue lebih ke pengen orang aware aja ya tentang OCD ini, karena gue mikir kalau misal nih, ada satu lagi selain psikopat ya, gue mikir gue NPD. Gue juga mikir kalau gue bisa menyakiti orang lain, dan gue mikir kalau gue bisa benar-benar berbahaya lah buat orang lain. Terus gue menganalisis lagi lah, melakukan compulsionnya macam-macam, sampai gue bakal merasa sangat cemas. Kecemasan itu muncul, dan kadang OCD ini bisa sampai mengarah ke hal yang terkait dengan ya depresi gitu kan. Sampai gue mikir kayak apa gue aja gitu, karena kayaknya gue udah nggak, ya secara logika itu nggak masuk akal, tapi memang itu yang dialami orang OCD. Jadi sometimes you feel like you want to stop everything, you want to end your life for what happens, but yeah, it's just your OCD, it's not yourself. Jadi kadang kayak OCD lu bakal ngebuat lu merasa buruk. Tapi hal yang paling lucu dari semua compulsion dan pikiran OCD gue itu adalah
Tidak pernah satupun gue merasa gue OCD. Jadi diantara semua kayak gue mikir gue psikopat, NPD, habis itu punya tumor, habis itu nggak cinta sama pasangan gue, itu satu pun gak ada mikir gue punya OCD. Sampai gue didiagnosis OCD. Terus OCD gue bakal bilang kalau gue sebenarnya udah tahu gue punya OCD. Cuman gue pengen ke psikiater, terus gue ngebuat pengandaian sehingga gue didiagnosis OCD. Ya gitulah ya. Ternyata OCD sebegitu nggak bisanya gitu ya menerima kenyataan kalau ya apa yang terjadi begitulah kejadiannya. Itu sih. Dan yang paling menurut gue saran yang paling agak bikin gue banget itu ketika psikiater gue nyaranin gue baca buku. Karena apa ya? Ketika kita baca buku itu kan fokus kita ke bacaan ya kan. Jadi kayak apa pikiran-pikiran yang muncul dari OCD itu teralihkan. Jadi yang paling cepat, yang paling utama dari OCD itu adalah mengalihkan pikiran, kemampuan untuk mengalihkan pikiran sih sebenarnya. Makanya baca buku, olahraga, terus habis itu hal-hal yang sebenarnya bikin OCD lu kayak nggak punya kekuasaan untuk melakukan compulsion gitu. Karena gue ingat waktu gue SMP apa gimana gitu, gue beneran suka lari banget karena otak gue tuh seberisik itu. Jadi lu bayangin lu kayak punya dua otak yang debat akan satu yang logis dan tidak logis. Itu melelahkan ya guys ya. Karena gue mikir kayak semua orang gitu. Ternyata itu adalah otak yang dimiliki oleh orang yang punya OCD gitu. Jadi semoga kalian aware aja sih. Maksudnya kalau kalian nemu kenalan atau apa yang sebenarnya jangan-jangan dia OCD nih, ya coba aja suruh dia buat menghubungi profesional kalau misalnya compulsionnya atau obsesi dia itu udah cukup mengganggu gitu sih. Iya, mungkin sekian dari gua.